Oke, hari ini atau siang ini saya kedatangan narsum yang sangat luar biasa. Bukan narsum ini sebenarnya. Nanti saya loh yang jadi moderator sebenarnya. Jadi sebetulnya kita dari kemarin udah kontekan, Betul, katanya mau betul. kesini, mau podcast, mau ngobrol kan gitu. Ngobrolnya tidak terpatok dengan tema yang jelas. Kita sejak sharing kan gitu ya. Sharing dalam arti kita nggak perlu dibatasi dengan tema karena biasanya kita akan monoton bicaranya gitu. Betul. Jadi sebelum berbicara lebih jauh, kenalkan diri terlebih dahulu. Aduh, saya yang harus memperkenalkan ya, karena Iya. ini channelnya beliau. Oke, perkenalkan nama saya Satria Andika. Saya juga mungkin sedikit banyak bergerak di banyak bidang yang sama, mungkin Iya. kita punya irisan bidang yang sama. Boleh Mmm, disebutkan itu, boleh ah, disebutkan. saya biasa saja sebenarnya gitu, bergerak di bidang pendidikan Iya. mungkin, lalu juga di kegiatan kepemudaan, Mm-mm. ya organisasi keaktifan lah, biasa gitu. Keaktifan teh maksudna teh supaya katingali aktif we Oh iya, meureun betul gitu. betul. Gitu aktivis teh gitu supaya katingali aktif meureun gitu. Mm. Tapi itu kan kembali lagi kepada penilaian semua. Lalu juga ada di kegiatan keagamaan Iya. dan juga kegiatan umum lainnya. Itu sih saya udah berdomisili juga di Bandung Barat Bandung Barat. sekarang gitu. Padahal asli bukan di Bandung Barat Iya. sih, Tadi asli. saya sempat kaget sih. Jadi gini, ini kita ceritakan saja Iya, ya. boleh boleh. Posisi di mana, mau ke Saguling kan gitu. Oh Mhm, iya, dari mana berangkatnya? Dari Bandung. Kok dari Bandung kan gitu. Padahal biasanya kan di Ciamplas, mhm. di STAI Darupa lah kan biasanya. Iya. Karena itu markas terbesar kita kan gitu. Ya Cuman tempat dari Bandungnya ngopinya. pada akhirnya tadi diklarifikasi lah bahwa eh lama di Bandung Barat dan banyak mengabdi di Bandung Barat. Tentu ini Aduh, putra daerah. mengabdi eh, berat ini bahasanya nih. Ya karena sedikit banyaknya banyak keringat ataupun tenaga yang dikeluarkan untuk mengharumkan nama Kabupaten Bandung Barat. Dari sektor apapun tentunya. Baik dari segi Ah, pendidikan, iya ya sih gitu. mungkin dari situ aja Iya. gitu, nggak dari yang lain. Karena sejatinya gini, Kang Satria, anak muda itu jangan sampai terfokus pada satu hal atau terjebak pada satu persoalan kan gitu. Mhm, Justru kita hari ini selaku kaum muda harus banyak motekad, banyak langkah ke sana kemari kita harus betul-betul ikuti, tapi tentunya dengan mematuhi segala aturan yang tidak mencederai nilai-nilai kultural yang ada kan betul. gitu. Nah, terus gini Kang, ada satu pertanyaan eh Aduh, buat bentar-bentar nih buat tiba-tiba kan ada pertanyaan Iya, ini gimana nih? karena ini ruang podcast berarti kita dua arah. Oh, Nanti bisa siap saja ada pertanyaan siap. juga dari sana Iya, kan saya begitu. nanti lebih banyak loh nanyanya. Ya jadi gimana jadi gimana? gini Kang Satria, kalau misalkan kita selaku anak muda, pasti kita kan bergelut di dunia pendidikan, Mhm, dunia perkuliahan. Yang namanya dunia perkuliahan itu tidak lepas daripada ngomongin proses, salah satunya di organisasi. mhm. Menurut Kang Satria, seberapa penting kita selaku mahasiswa ataupun kaum muda harus bergelut di dunia organisasi sebagai bekal hidup? Oke oke. Ini organisasi ini memang, bukan sebuah kewajiban yang harus ditempuh oleh semua ya. Baik itu dari siswa sebenarnya kita dari SMP, kalau SD nggak ada OSISnya ya. Iya. SD nggak ada OSIS, tapi SD kan sudah mulai diperkenalkan ekstrakurikuler. Mhm Itu mhm juga mhm. sebuah bentuk organisasi, kegiatan, di luar daripada pembelajaran atau kurikulum di sekolah. Iya. Nah, bagi yang berpendidikan formal gitu, memang di SMP sederajat kita sudah diperkenalkan mulai organisasi. Organisasi itu yang saya rasakan, ya saya sih memang ada dari SMP lah pernah Iya. berorganisasi. Sama juga ini saya juga tahu riwayatnya beliau ini, berorganisasi juga dari sejak dini loh ini. Ini sebenarnya juga hebat juga beliau. Nah, kita berorganisasi memang ada peranan-peranan yang, Mmm, diisi di organisasi gitu, iya. di luar daripada apa yang kita pelajari di bangku sekolah, Mmm, atau bahkan yang kita rasakan ketika pergaulan di masyarakat. Justru organisasi ini ada peranan yang menyeimbangkan atau di antara keduanya, istilahnya seperti itu. iya. Ketika kita mendapatkan, sesuatu yang bernilai formal di organisasi, Mhm. contohnya ilmu Iya, gitu ya, baik itu ilmu umum, ilmu agama, ilmu apapun gitu. Dan juga sebenarnya di organisasi ada ilmu-ilmu yang khusus di organisasi diajarkan secara betul umumnya, organisasi betul. apapun. Seperti kepemimpinan, manajemen, kan Mhm. gitu kan, manajemen kelompok dan lain sebagainya. Bagaimana mengorganisir sesuatu, bagaimana merencanakan sesuatu, sampai juga
administratif ya. Itu Betul. kadang tuh lucu tuh. Saya kadang ketika walaupun di sekolah ada pelajarannya ya di bahasa Indonesia, Iya. tapi kan bisa bikin surat kayak gitu ya, Betul bikin betul. surat Dan resmi itu gitu. bermanfaat sekali. Betul, bikin proposal. Iya, emang di pelajarannya di bahasa Indonesia ada, Iya. karena kebetulan saya juga ngajar bahasa Mmm. Indonesia gitu. Nah, tapi nanti pengimplementasiannya kan salah satunya di organisasi yang membuat kita jadi sering untuk melakukan itu. Nah, itu juga hal-hal yang mungkin kita dapatkan di organisasi. Selain daripada secara emosional atau ya kita kan kembali lagi manusia sebagai makhluk sosial ya, Betul. di mana kita individu yang bersosial Mmm. gitu. Kita punya kenalan, teman yang baru gitu kan. Bahkan mungkin ada sebagian yang dapat jodoh juga kan ya, Iya, di organisasi gitu. banyak. Oh banyak. Ada salah satunya enggak? Bisa dikatakan? Oh iya, Iya, gitu bisa mungkin. dikatakan. Kalau saya enggak sih gitu, tapi yang Eee, jadi kenal kan banyak gitu, ada. ada bahasa Biasanya itu dijadikan sebagai alat sih bahasa ya. buaya itu. Iya, oke. Nah, selain daripada tadi, teman baru gitu kan, istilahnya juga secara ya formalnya kita sebut dengan relasi. Mmm, Ya, kalau secara agamanya kita kenal dengan silaturahmi kan iya, gitu. sepakat Saling sekali. banyak, kenalan, di mana itu punya peranan ketika kita nanti ya terjun di kehidupannya. Betul. Istilah kehidupan nyata banyak yang mengistilahkan ketika setelah lulus sekolah sih. Mmm, Setelah lulus SMA tuh biasanya, oh tuh padahal mulai enggak mulai seperti itu. kehidupan ya, Iya, gitu. Atau mungkin yang nantinya lanjut kuliah, setelah setelah lulus kuliah gitu ya, itu kehidupan akan kehidupan senyatanya kan. nyata Oh, gitu iya. ketika berkeluarga. Memang sedikit banyak, ya kalau saya sih belum Iya, berkeluarga gitu kan. saya juga sama. Gitu, kita juga belum berkeluarga. Cuma dari senior-senior kita nih yang kadang Mmm, menceritakan, lalu dari ya kakanda-kakanda kita yang sering menceritakan bahwa itu punya peranan mmm, ketika kita nanti bermasyarakat. Dan di masyarakatnya itu kan kita bisa memainkan banyak peran. betul. Yang jadi petani mungkin ada, Iya. ya salah satunya nih petani hebat. Oh, Nanti iya. kita akan juga tanyakan tentang itu ya. Ya. Lalu misalnya yang tadi sesuai dengan profesi kerjanya, di tempat kerjanya, di manapun itu, Mhm, semua juga ada istilah dasar yang bisa kita amalkan melalui, pembelajaran kita yang kita dapatkan dari organisasi iya, gitu. Jadi, saya rasa itu sangat penting berorganisasi itu, cuma nanti kan larinya ya organisasi itu pilihan ya. betul. Gitu, kalau misalnya kalian sukanya anu, mungkin organisasi yang cocok Mmm, anu gitu, atau mungkin yang disesuaikan juga dengan kedaerahan kalian gitu. Misalnya di daerah kalian ada organisasi ini, mmm, nah kalian juga nanti bisa pilih itu. Itu untuk, kaum muda yang umum ya, kita iya, bicara di sini, mau dia sekolah, mau dia pesantren, mau dia misalnya kerja, itu organisasi itu bisa mencakup usia-usia iya, juga bahkan sampai sepuh-sepuh kita gitu, masih betul banyak betul betul. berorganisasi, itu mungkin. Jadi gini, banyak yang mengistilahkan bahwa organisasi ini sebagai ruang pendewasaan. Mhm. Banyak juga yang menyebutkan bahwa organisasi ini sebagai proses penempaan diri kan begitu. Nah, betul itu. Karena gini ya, yang saya alami selama saya hidup di organisasi tentu banyak, pelajaran hidup yang didapat. Apalagi misalkan kita duduk di organisasi yang memang secara pemikiran, secara gagasan itu setiap orang kan pasti berbeda-beda. Mhm. Tapi ketika di organisasi kita dihubungkan dengan beberapa, orang yang memiliki pola pikir berbeda, tapi harus ada dalam satu tujuan yang sama Iya kan begitu, betul. disatukan dalam satu visi misi yang sama di organisasi. Nah itulah yang menjadi sebuah tantangan bahwa ketika kita di organisasi sebagai proses tempaan diri, proses pendewasaan diri, selain daripada kita apa, dalam konteks mencari relasi, Mhm. mencari, jodoh misalkan Nah, atau mencari iya. karena kan maksudnya kita tidak bisa menafikan bahwa orang Iya. yang berorganisasi pun pasti punya banyak tujuan tersendiri. Betul betul Ada betul. tujuan individu, ada tujuan kelompok. Cuman kalau misalkan kita berorganisasi sudah berorientasi dalam narasi individu, jelas itu tentu nanti akan menjadikan sebagai kader-kader oportunis. Nah itu. Kader-kader yang hanya mementingkan kepentingan dirinya pribadi, bukan lagi misalkan kita berbicara dalam konteks general. Kita, memikirkan organisasi ini harus, bertahan selama beberapa puluh tahun ke depan, tapi kita di dalam organisasi itu hanya memikirkan konteks individu saja kan Nah, gitunya. Cuman mungkin Kang Satria juga pernah berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, iya bahwa dia betul. berorganisasi hanya sebatas ya eksistensi diri mungkin atau hanya sebatas mencari, relasi saja, Mhm. bukan ruang untuk kita, menghidupkan Iya organisasi kan gitu, berjuang heeh, di situ. berjuang kan gitu, berjuang bersama. Karena memang nanti kan proses
menariknya itu ketika di organisasi dengan berbagai macam tujuan Ya. atau mungkin dengan berbagai macam hal yang bisa kita dapatkan melalui organisasi, itu nanti pilihan ke kita gitu. Ada bahkan yang ketika diberikan pilihan, apa yang dia bisa dapatkan, contohnya material Iya. mungkin ya, tapi dia mungkin lebih memilih, sesuatu yang bisa tadi katakan, saya lebih memilih untuk memperjuangkan organisasi ini daripada Iya. harus misalnya Iya iya. menggadaikan organisasi ini gitu. Betul betul Jadi betul. dari sekian banyak pilihan yang bisa kalian dapatkan di organisasi atau yang kita dapatkan itu, kita juga bisa berhak memilih gitu, Betul. apa yang nanti kita ambil dan Betul betul. bagaimana sikap kita. Sehingga nanti itu yang membedakan istilah kualitasnya gitu Iya. ya, kualitas kadernya Kualitas gitu, kader. kader dari Betul setiap betul betul. organisasi. Dan juga yang bisa kalian lihat, dari orang yang berorganisasi atau organisatoris atau aktivis ya, Iya. karakternya Oh iya. bisa ada beda tuh. Betul betul betul. Mulai dari cara ngobrolnya Cara ngobrol, kadang-kadang ya, cara beda bersosialisasi, betul, ya cara kan. bersikap. Memang mungkin karakternya, introvert ya mungkin katakan gitu, lebih cenderung pendiam. Tapi setidaknya penempaan dari organisasi itu bisa membentuk itu, Betul. betul nggak? Kerasa nggak? Kerasa. Pasti banyak ya orang-orang kan teman-teman yang atau misalnya kita dengan orang baru nih, orang baru kumpul tiba-tiba nyambung gitu kadang-kadang ngobrol Oh iya, gitu. betul betul. Itu mungkin bisa dirasakan. Karena bisa disebutkan juga bahwa berorganisasi ini adalah seni untuk meningkatkan kualitas diri. Aduh luar biasa, itu biasa. quote of the day. Satria, Tapi gini Kang, saya ingat tuh dengan salah satu statement dari poster yang ada di belakang Kang Satria tuh. Yang mana nih? Yang ini. Ini namanya Presiden Amerika. Namanya Presiden Amerika. Ya, beliau adalah Presiden Amerika. Presiden Amerika namanya John F. Kennedy, Iya. Presiden ke-35. Dia pernah berstatement gini, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang ingin kamu berikan terhadap negara. Kita bisa sederhanakan terhadap konteks organisasi. Betul, betul. Jangan tanyakan apa yang ingin organisasi berikan kepada kita, tapi apa yang ingin kita berikan terhadap organisasi, kan gitunya. Karena tadi organisasi adalah seni untuk meningkatkan kualitas diri. Organisasi itu sebetulnya kan benda mati. Kalau misalkan kita nggak memberikan sebuah karya atau nggak menghidupi organisasi itu, maka organisasi akan mati. Nah, itu pemahamannya ya, menghidupi organisasi. Menghidupi organisasi, bukan hidup di organisasi. Atau gitu, mencari kehidupan di organisasi gitu. Itu konteksnya nanti beda lagi kan itu. Beda lagi nantinya. Nah itu tadi, organisasi itu dengan program kerja, dengan berbagai kegiatannya, dengan manfaatnya yang bisa ditebarkan. Bahkan yang istilahnya gini, saya kutip dari Kang Denny Ahmad Haidar. Oh iya, betul. Saya. Jadi ada senior saya juga. Iya, betul. Senior kita. Senior kita betul. Jadi biar nggak ada klaim individu. Oh iya betul. Saya kesannya soalnya ini kayak lagi ngobrol sama reporter gitu. Jadinya ngobrolnya itu kayak kita beda. Oh iya. Padahal kita sebetulnya profesional. Padahal kita ini yang lebih profesional. Nah, jadi kader itu yang ada istilahnya kan sakurungan. Istilah Sunda nih ya. Ada sakurungan. Ada sakuringen. Pertama sakuringen, sakurungan dan sakurilingan. Nah, itu yang pertama sakuringen. Jadi dia itu ya bermanfaatnya itu buat dirinya saja sendiri, individu tadi gitu ya. Lalu ada sakurungan. Nah, mungkin untuk kerabat terdekatnya saja, untuk keluarganya saja. Lalu ada sakurilingan yang itu bisa menebar manfaatnya lebih banyak lagi. Nah, itu kan kita berharapnya seperti itu ya. Bukan kita hanya memanfaatkan atau mengambil manfaat yang buat kitanya saja, tapi kita bisa bermanfaat buat yang lainnya. Jadi quotes Kang Denny itu biasanya khairu ummah. Nah, itu khidmat untuk organisasi. Betul, kan itu luar biasa. Bisa kita terapkan di mana saja, bukan di satu organisasi gitu. Karena udah di masyarakat itu udah macam-macam kan ya. Ya, betul. Ada yang misalnya gitu. Tadi juga saya sudah singgung Kang Denny ini. Jadi ada Kang Denny yang satunya Kang lagi. Denny Haidar ini ada Kang Denny Permana ya di sini. Bukan Denny Corbuzier. Selain daripada organisasi, bukan Denny Corbuzier. delay tadi masuknya delay. Selain daripada organisasi kepemudaan keagamaan juga saya ketahui dari Kang Denny ini ikut organisasi ya di bidang ini ya, pertanian. Oh iya. Nah, itu gimana tuh pertanian ini? Ini soalnya unik nih ya. Apalagi kita digaungkan oleh gubernur ya mengenai petani milenial. Ya, kan istilah walaupun program, tapi istilah yang sebenarnya bisa kita terapkan. Betul. Ini gimana nih pertanian? Jadi sebetulnya gini, ya sebetulnya nggak tergabung, cuman ini baru ngerintis kelompok tani namanya kelompok tani Madani Saguling. Sektornya sih masih dalam sektor kecamatan, cuman perlu kita
perhatikan bahwa saat ini kita sedang menghadapi krisis pangan. Nah, karena ngomongin ketahanan pangan nasional, hari ini kita harus betul-betul mengkawal. Hari ini ada beberapa pemuda yang memang masih konsen membicarakan konteks dunia pertanian, kan gitu. Justru sangat sedikit. Karena enggan mungkin orang untuk turun ke sawah, enggan mungkin orang untuk terjun Iyalah mungkin. pegang cangkul, misalkan Lebih ngebajak sawah, lebih apa ya, lebih ya kalau misalnya mungkin lebih gaya ya lebih kalau misalnya ke kantor, ya ke kantor kan gitu, kerjaan-kerjaan di jadi kota gitu. karyawan Padahal itu misalkan. peran penting loh Peran kan, penting justru. ketahanan pangan. Karena Da dulu harnaon lamun eueuh nu kitu. sepakat. Dulu sempat digaungkan Indonesia ini adalah negara yang swasembada. Demikian Agraria. negara agraria kan, negara pertanian. Hari ini negara kita atau bangsa kita sudah dipenuhi dengan banyak pabrik-pabrik bangsa yang sudah dikapitalisasi mungkin. Oke. Ini konteksnya mungkin jauh dari kata benar. Perihal benar atau salah silahkan cross check lapangan kan gitu. Iya. Nah, cuman balik lagi ngomongin daripada konteks pertanian, saya juga sebetulnya ini banyak diarahkan juga sama Kang Denny Haidar itu karena dia luar biasa. Dia punya perikanan, dia ayam petelur lah, dia punya jamur lah, banyak gitu. Hingga pada akhirnya di organisasi dia tidak mencari kehidupan, Betul. tapi dia malah memberikan kehidupan untuk Iya, organisasi. Nah, itulah manfaat daripada ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, hari ini saya pun ingin meniru kan gitu. Maksudnya dalam konsep ATM amati, tiru dan modifikasi Betul. kan gitu. Di sini saya mulai ngegarap beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Tidak hanya di lingkungan sekitar atau di tempat saya tinggal, tapi di ruang lingkup organisasi juga kan gitu. Banyak menanami ada beberapa jenis tanaman lah, baik stroberi, jahe merah, lalu Gitu. kemudian seperti cabe, terong dan lain-lain kan gitu. Itu udah mulai dicoba kan. Itu sederhana mengimplementasikannya di mana di organisasi. Oh iya, satu lagi nih mungkin. Oke. Tadi yang sebagai balasan saya di awal nih. Oke. Kalau tadi katanya saya itu orang Bandung, aktifnya di KBB. Oh iya. Kalau ini sebaliknya sebenarnya gitu. Ini orang Bandung Barat, orang KBB, dia aktifnya di kota Bandung. Ini bahkan saya juga lihat nih dari status dan story-nya juga nih. Iya. Banyak juga di ini ya, di apa namanya? Urban farming gitu, Urban bergerak farming. di situ. Iya, gitu. di urban Karena farming. ya jelas lah di kota mungkin Iya. lahannya sedikit. Yang namanya urban farming itu kan kita memanfaatkan lahan yang sempit. Maksudnya lahan yang mungkin orang, wah ini nggak mungkin untuk ditanami kan gitu. Tapi Betul, kita betul. bisa kok mendesain hal itu kan gitu. Untuk menanami beberapa pohon, bukan pohon tapi menanami beberapa jenis tanaman, baik itu ya maksudnya bahan-bahan domestik lah gitu. Bawang daun, seledri dan lain sebagainya kan itu bisa ditanam di perkotaan itu. Yang mungkin kota Bandung premnya udah beton semua kan gitu, tapi kita bisa kok bercocok tanam di sana. Betul. Dan itu bisa kita lakukan. Nah, ketika kita pulang ke daerah sekalipun kita justru bisa mengimplementasikan dalam konteks yang lebih luas kan gitu. Jadi di Saguling ini sebetulnya kita ngepelopori oleh kaum muda. Ini ada dari kelompok ubi Saguling ada itu. Itu ada luas tanah 5 hektar itu ditanami sama ubi dan itu pelopornya siapa? Anak muda. Oh, keren luar biasa. Wisata di Saguling ada dibuka, itu dikelola oleh Pok Darwis. Siapa pelopornya? Anak muda kan gitu. Dan hari ini kita udah mulai coba ke perikanan, kita bikin kolam terpal atau yang disebut dengan bioflok. Kita bisa nanam ikan baik lele, ikan nila dan lain sebagainya kan itu. Itu siapa yang ngepelopori? Anak muda. Dan kalau misalkan kita ingin memberikan contoh terhadap masyarakat, itu bukan dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Aksinya. Dakwahnya itu dakwah bil hal, bukan dakwah bil lisan. Betul. Karena masyarakat biasanya sudah melihat dalam konteks gerakan yang nyata, bukan gerakan yang banyak hanya menceritakan konsep gitu. Ya, menceritakan konsep lah. Banyak orang kok yang seperti itu, tapi hanya sedikit orang yang didengarkan. Karena masyarakat lebih melihat realitas di lapangan kan gitu. Maka dari itu kita harus berani untuk maksudnya mengabdikan diri di masyarakat dalam bentuk apapun. Enggak harus semuanya berkiprah di politik. Harus di konteks yang lain kan gitu. Tapi ya maksudnya kita bisa mencari sesuatu hal yang beda dari yang lain. Ketika orang lain sudah melirik tidak melirik hal ini, tetapi kita bisa melakukan hal ini dan tentu ini bisa memberikan asas kebermanfaatan yang begitu luas. Kira-kira itu luar biasa. Itu juga tadi nih, kalau saya boleh cerita juga nih, ada kebalikannya juga nih gitu sama Kang Denny ini. Jadi kalau tadi Kang Denny membawa
ya mungkin konsep bertani gitu Iya. sampai dibawa ke domisilinya Iya sekarang di iya. kota Bandung gitu, urban farming. Kalau saya mungkin ya bukan membawa dari kota Bandung juga sebenarnya, tapi saya coba bawa konsep-konsep, saya bergerak kemarin itu dibantu oleh teman-teman dari Creative Space di Ciamplas Oh ya, iya iya di iya Diksi iya. Kreasi gitu. Saya sering lihat kok itu. Itu itu sebenarnya gerakan-gerakan yang saya lakukan itu, di mana menumbuhkan ekonomi kreatif Iya, dan betul. juga peningkatan kualitas para pelaku ekonomi kreatif. Hmm, Lewat apa? Lewat marketing. betul. Marketingnya di mana sekarang? Di Di media. media. Ya gitu kan, digitalisasi Iya, gitu kan. itu. Bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu coba inkubasi dan kita bantu itu. Walaupun Betul. saya pun sebenarnya bukan seorang pelaku UMKM yang handal gitu kan. Iya. Bukan selaku pelaku ekonomi kreatif yang handal. Tapi di sini saya bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kita coba bantu itu di Bandung Barat, Hmm, ya, khususnya di daerah BBS. Ciamplas ya. Bukan daerah BBS, tapi Bandung Barat Selatan. Selatan. Gitu, karena Bandung Barat Kirain itu BBS jembatan itu. iya memang ada BBS jembatan, tapi bukan berarti mendikotomi atau gimana ya, Iya iya iya. ya daerah selatan ya gitu. Mungkin, katakanlah indeks pembangunan manusia atau IPM-nya mungkin tidak seperti pendapatan di Bandung Barat Utara, Oh iya, daerah karena Lembang utara gitu. udah Wah, itu. itu wisata-wisatanya bahkan internasional Iya. ini gitu tarafnya. Nah, di selatan ini kita coba bangun itu, ya mudah-mudahan kalau di sana kan ada daerah Ciamplas, Iya. kita bisa jadikan Cihamplasnya Bandung Barat juga kayak Cihamplasnya kota Bandung Oh gitu ya. Nah, iya. kayak gitu tuh. Jadi Betul kita betul 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 betul. ada saling, membawa ke sana, Hmm. ya kemanfaatan Iya tadi iya kan iya. ya. Mudah-mudahan kita bergerak di sana, kita meningkatkan, mutu daripada para pelaku ekonomi kreatif dan kita juga saling membuat kerjasama. Jadi istilahnya, mmm, ini numbuhin marketer-marketer. Hmm, Jadi kita numbuhin orang marketing, bikin konten kayak gini nih ya, iya, itu yang dilakukan, tapi istilahnya konten-konten marketing yang iya. bisa mendorong dan meng-up, para pelaku UMKM. Digitalisasi karena gini soalnya Kang masalahnya, kadang ada pelaku UMKM itu, jadi nggak gaptek-gaptek amat gitu. Hmm, Jadi memang kan gaptek ya nggak terlalu lah sekarang WA pasti punya kan ya. iya iya. Dan sebenarnya di WA juga kan udah bisa jualan. Cuma Betul. kan harus ada optimalisasi. Iya. Seperti kita katakan di e-commerce gitu Mhm. kan kita jualan. Ya boleh sebutkan lah mungkin ya Iya. karena nggak Boleh 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 kan silakan. kita juga ini Boleh. disponsori ini. Ini kayak podcastnya Om Deddy gitu kan tapi ini mah nggak Ini dibayar mah gitu. ya nggak apa-apa lah Iya ini. nggak apa-apa. Dalam Nah, rangka seperti penggunaan di Shopee, penggunaan di Lazada, di iya. Tokopedia. Itu sebenarnya mereka itu nggak gaptek, Mhm. mereka bisa. Tapi terkadang masalahnya itu adalah, aduh produksi lagi geus capek Iya, nya, ti isu keneh geus balanja, udah gitu geus memproses gitu betul. kan. Tapi harus juga ngurusin yang kayak gitunya. Mhm. Nah, kita coba nih buat lagi ekosistemnya, kita buat lagi budayanya itu sehingga muncul nih ada admin-adminnya. Betul. Kan gitu, jadi sharing profit nantinya Iya tuh. iya 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 iya. Ada admin yang mengelola itu, yang produksi, ya tetap produksi, Hmm. tapi ada orderan dari online, Iya, gitu kan. Nggak bisa ngemasnya, nggak bisa ngelolanya, ada admin. iya, Tapi gimana ini bayar adminnya, kita sharing profit aja. betul. Istilahnya gitu, misinya seperti itu ya. Ya kalau misalnya dibayar oke, tapi kan, aduh lari lagi nih modalnya kurang. Hmm. Nah, kalau sharing profit misalnya ada keuntungan yang biasanya 100% keuntungannya katakan 10.000, Iya. ada sharing profit lah mungkin 5% atau 10%, Rp1.000 atau Hmm. Rp500 Betul buat betul. si admin marketingnya. Tetap menumbuhkan kuantitasnya lebih banyak walaupun ada sharing profit, tapi Iya. tadi sedikit. Tapi istilahnya kita coba tumbuhkan semua bareng-bareng. Kan Betul gitu ya, betul itu. luar biasa. Karena hari ini sebetulnya kita sudah harus bergerak bersama Betul. bergerak kan gitu nya. Jadi, rasanya di kondisi seperti ini kita besar sendirian itu lumayan cukup susah. Wah, Dan kolaborasi sekarang itu harus. betul, kita harus pandai-pandai berkolaborasi. Betul. Seperti halnya podcast kita kan Ya, udah luar ada. biasa. Nanti, link YouTube Gang Satria saya Oh cantumkan di iya, sini ya, siap biar siap. sama-sama kita bareng-bareng kan gitu. Oke. Terus tadi kan lumayan cukup jauh ya, kita udah ngomongin UMKM, kita udah ngomongin, dunia pertanian ataupun sektor perekonomian yang lain. Nah, justru saat ini mungkin bisa dikatakan bahwa Indonesia atau lebih, eee, sektornya itu Jawa Barat, kita lebih kerucutkan lagi adalah Bandung Barat, sebetulnya sangat dibutuhkan pemuda-pemuda seperti Kang Satria kan gitu. Ah. Nggak, jadi gini, ini bukan dalam maksud yang lain kan gitu ya. Iya. Saya sempet kemarin ngobrol bareng Kang Teja kan gitu, setelah Oke. Kang Teja kan yang di Iya. ketua Fikrab Bandung Barat kan Rekrab gitu ya, Forum gitu. Ekonomi Heeh. Kreatif. Banyak, ngobrolin panjang lebar tentang, Fikrab kan gitu, Hmm. dan yang muncul adalah bahasa siapa?
Satria. Woi, luar biasa itu. Itu apakah kebetulan sih guys, telinga saya panas waktu itu. Oh, ya, siap. Jadi kan karena di dekat situ juga kan ya. Ya, Jadi saya betul. sebetulnya sering ngelihat podcast-podcastnya itu luar biasa kan itu ya. Dan tentu ini harus sering kali kita mengangkat terkait produk-produk UMKM yang ada di Bandung Barat. Apalagi yang mungkin tidak semua orang bisa paham akan media, tapi Betul. kita hari ini yang punya media sekalipun misalkan kecil, Betul. tapi nggak jadi persoalan karena nggak mungkin kita langsung bisa besar. Kita berangkat dulu dari hal yang terkecil terlebih dahulu kan Iya. gitu. Sebenarnya itu bukan sembarang loh kalau istilahnya kita punya follower katakan 1.000 lah di Iya. Instagram. Itu ada 1.000 orang yang mau ngikutin elu. Iya. Itu ada 1.000 orang yang mau ngeliatin medsos elu, Iya. yang mau ngeliatin foto selfie lu gitu Iya, kan. iya. Liatin kita di mana itu juga sudah menjadi media. Betul. Media sosial itu ya media yang bisa kita buat. Dan kalau kita bisa berperan di situ dan membawa kemanfaatan, mudah-mudahan kan gitu Iya. bisa manfaat juga buat semua. Betul, betul. Terus kan gini, kalau dulu ada anekdot bahwa ketika kita ingin menguasai dunia, maka kuasailah daratan. Setelah itu bergeser lagi. Ketika kita ingin menguasai dunia, maka kuasailah lautan. Setelah itu bergeser lagi. Ketika kau ingin menguasai dunia, maka kuasailah media kan gitu. Ah, iya. Nah, ya maksudnya kita dalam konteks kecil di Bandung Barat misalkan. Ketika kita ingin menguasai Bandung Barat dalam arti bukan kekuasaan yang sifatnya itu superior kan begitu atau kekuasaan seperti dunia pemerintah enggak, tapi kita yang berkuasa untuk bisa memajukan daerah yang ada di Kabupaten Bandung Barat khususnya. Itu untuk saya mungkin, dan lebih luasnya lagi Kang Satria kan bisa di Kota Bandung kan, atau mungkin nanti cari jodohnya orang Bandung Barat jadi padahal jadi orang Bandung Barat kan begitu. Kan nggak tahu kan, kita belum kelihatan nih hilal jodohnya belum kelihatan. Dan mudah-mudahan setelah podcast di sini kita dapatin itu. Amin. Ya, itu hal-hal yang tadi kita sampaikan juga ya sedikit banyak memang ada visi mimpi kita. Betul. Ya gitu ya. Di mana hal ini juga sisi lain ada aksi-aksi yang walaupun tadi aksi kecil yang kita lakukan itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan jadi aksi besar. Amin. Dan walaupun ketika nanti kita gagal, dan pasti ya Kang ya, kita pun untuk beraksi kan kemarin juga pasti banyak kegagalan. Pasti mumpung kita masih muda, banyak stok gagal yang harus kita habiskan. Ayah kuota kegagalan ini harus dihabiskan. Tapi ya itu, benar Kang. Kita menutup mimpi walaupun dengan keterbatasan. Saya juga punya banyak keterbatasan. Saya juga apalagi. Kita juga istilahnya bergerak di keterbatasan itu. Betul. Semoga apa yang kita sampaikan ini juga bisa bermanfaat lah. Iyalah gitu. Tidak terkesan mungkin ya berlebih. Apalagi yang nonton kita yang kenal gitu kan. Nyaho kita menipu gitu. Bisik gitu ya kadang-kadang, tapi enggak lah. Ini juga kebetulan saya senang sekali kita mungkin tadi saya sudah sampaikan juga. Ini baru termasuk baru kita kenal. Ya, betul. Belum banyak kita kenalan, belum banyak saling menceritakan story masing-masing. Iya. Tapi saya secara pribadi senang kenal dengan orang baru, apalagi orang barunya seperti saya juga apalagi. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa. Next kita akan kembangkan lagi. Iya. Kita akan lakukan lagi sesuatu yang lebih besar. Yakini itu ya. Iya kita. Dan konten-konten lainnya juga next ditunggu saja. Iya siap. Pokoknya jangan lupa apa? Apa ya? Like, komen, dan itu YouTuber banget. Oke. Asa izin mau ngomong YouTuber teh baru sedikit. Oke. Belum AdSense. Iya gak apa-apa. Yang penting kita terus berproses untuk dapat hal itu. Luar biasa. Karena pintu rezeki ternyata bisa dari banyak hal. Dari banyak aspek lah jelas. Ya. Mungkin itu Kang untuk podcast kita kali ini. Tadi sekalipun obrolan kita singkat tapi lumayan cukup padat gitu di dalamnya. Mudah-mudahan bisa dipetik manfaatnya. Dan di podcast pertama tadi saya yang closing statement. Dan untuk di podcast kali ini Kang Satria yang closing statement. Silahkan. Itu closing netizen nungguin. Closing statement. Oke. Dari tadi yang kita sampaikan sekali lagi mengenai organisasi, mengenai bagaimana mungkin ada sepak terjang aktivitas kita. Singkatnya ini adalah proses kita di usia muda yang tadi lakukan yang terbaik selagi masih ada umur, karena juga kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Tapi selagi kita masih bisa berproses, ketika itu bermanfaat, sekecil apapun langkahnya, lakukan yang terbaik. Siap. Terima kasih. Mungkin itu saja Kang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.